Iya bang, saya pengen nyampein apa? Abang mualaf. Tahun berapa abang mualaf? Kenapa? Tahun berapa abang mualaf? Saya mualaf di tahun 2006 bang. 2006. Berarti sudah lama. Tapi kenapa kok kutanya tadi abang muslim atau apa, kok kebingungan? Ya itu bang, makanya saya nanya begini. Sebenarnya kan saya dari kecil tuh Kristen bang. Tapi mualaf tahun 2006. Mualaf karena apa? Ya itu karena saya punya pasangan Karena saya istri. ini Kristen. Iya benar bang. Kristen. Saya Kristen, pasangan saya ini Muslim. Ya. Lalu ikut agama istri. Sebenarnya begini bang, sebelum saya mau menikah istri saya itu udah mau ikut Kristen gitu. Tapi karena keluarga mertua saya haji semua, jadi istri saya semacam kayak Gengsi gitulah. kayak semacam kayak di apa ya, di ibaratnya ya nanti kalau seandainya gue ini lu jadi Kristen gini, saya semacam kayak ditipu gitu bang. Akhirnya Anda yang jadi mualaf. Iya. Dari Tapi saya 2006. Berarti udah 19 tahun. iya. Tapi saya di situ tidak saya Merasa hampa gitulah. cuman ibaratnya tapi saya di situ nggak meyakini itu. Oke, artinya Anda mualaf itu cuman di kertas aja atau cuman di identitas saja, tapi aslinya Anda tidak percaya dengan ajaran agama Islam. Tidak percaya sama sekali karena saya beragama Yesus. Nah, ini juga begini. Ya, jadi saya pesan nih kepada kalian-kalian di sisi Juma, kemudian Donditan, Irinan Dono, nggak usah terlalu promosi mualaf lah. Buktinya mualaf-mualaf juga itu cuman di atas kertas doang. Maksud saya begini bang, Silakan. bang. Kalau saya itu iman saya nggak bisa dipecahkan ibaratnya. Iman saya itu nggak bisa iman saya itu nggak bisa dihancurkan oleh ibaratnya begini, tidak. Tapi saya percaya Yesus Kristus, saya laskar Kristus ibaratnya. Walaupun saya tidak pernah gereja, ibaratnya jarang gereja gitu, tapi saya percaya Tuhan saya. Cuman maksudnya di situ karena pernikahan saya itu di situ istri saya itu udah punya anak bang gitu dari hasil pernikahan saya. Jadi saya sebelum menikah itu istri saya udah itu. Jadi ceritanya ini suami takut istri gitu bang ya? Bukan. Gimana? Bukan takut istri, betulnya. Saya mengiyakan karena ada janin bayi di istri saya gitu loh bang. Gini bang, selama Anda mualaf ini, istri kan pasti tahu. Anda sholat nggak selama mualaf ini? Saya tidak pernah sholat dan saya tidak pernah diajarkan. Nggak pernah sholat. Artinya memang istri juga tahu ya bahwa Anda ini mualaf itu ya cuman ala kadarnya gitu aja ya? Iya benar. Oke. Jadi abang ini saya umpama. Dan istri saya ini juga kalau seandainya memang dia benar, pasti dia kan merangkul saya gitu. Cara begini sadar ibaratnya sholat seperti ini kan, tapi dia enggak. Besok kalau istri ngajarin sholat, abang tanya aja begini. Nggak pernah. Semisal kalau dia ngajarkan sholat, abang tanya aja begini. Ini salah satu gerakan sholat kan kayak begini nih bang. Lihat bang. Nih abang lihat ini. Iya. Nah, abang tanyakan aja ini sama orang Islam. Ini seluruh orang Islam di dunia manapun, di belahan dunia manapun, ini kagak akan ngerti nih bang. Ini kenapa kaki harus begini? Kalau orang Islam ditanya, bang suruh jelasin ini, mereka lomba ngarang. Iya bang. Pasti aja, oh itu begini karena begini. Enggak, tanya aja alasannya begitu loh bang. Alasannya kenapa gitu. Maksudnya ini bang Elis. Kalau saya memang udah nggak ibaratnya nggak beriman sama mereka gitu loh, sama Islam gitu. Saya nggak beriman. Ngerti nggak? Saya udah tidak beriman. Iman saya itu nggak bakalan ibaratnya dilukan nama orang mana ibaratnya dalam agama. Saya sama Yesus gitu. Saya begini loh. Yang saya pertanyakan gitu. Saya dari Kristen, dari kecil Kristen, dan saya percaya
tentang Yesus Kristus Lazarus, saya percaya sekali gitu. Tapi ketika ibaratnya pacar saya untuk menjadi ibaratnya istri saya gitu, tapi dia udah ya ibaratnya saya udah ini melakukan ini, terus saya jadi Islam, saya mualaf gitu, tapi saya nggak percaya tentang itu. Untuk saya nggak Oke, percaya. poinnya sudah kita tangkap. Jadi gini bang, ini apa nasihat atau pesan saya nggak mau nasihat, pesan saya kepada abang gini bang ya. Pertama-tama kalau sudah seperti ini keadaannya, pertama-tama begini, abang itu saya umpamakan kalau di dalam Injil itu sebagai anak yang hilang. Iya, kan? domba yang hilang. Iya, anak yang hilang. Jadi begini bang, bagaimana di dalam Injil itu bukan hanya abang sendiri, banyak juga orang-orang yang terhilang begitu. Artinya abang ini dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk pulang, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kekristenan itu bang bukan soal KTP, bukan soal identitas. Jadi Iya. percuma juga di KTP Kristen juga kalau nggak melakukan ajaran Tuhan Yesus bang. Percuma. Tapi kalau di KTP-nya Islam, tapi hati Anda, jiwa Anda, hidup Anda untuk Tuhan Yesus, tetap saja itu namanya milik Tuhan Yesus. Jadi nggak usah mikirin KTP. Nah sekarang gini bang, yang saya inikan sama bang begini. Pertama-tama yang harus abang lakukan terhadap istri. Tapi nanti istri ngeliat nggak ini bang? Nanti Anda di. Saya udah bilang sama istri saya. Oke gini. Saya punya anak 3 bang, Iris. Puji Yang Tuhan, mantap. pertama, kedua itu anak saya, dan mereka itu ikut saya Kristen. Terus anak yang ketiga ini itu anak apa ya? Saya punya ipar ini meninggal kan, ipar saya meninggal kan dia Muslim, tapi saya ambil gitu. Oh, adopsi. Ya, jadi gini. Bukan adopsi, bukan ibaratnya saya abang urus gitulah ya. Ya bang, saya urus gitu. Jadi gini bang. Islam, tapi saya nggak ibaratnya kamu harus Kristen gitu. Enggak, saya biarkan dia Islam. Saya nggak mau. Ya, jadi begini, kalau memang benar-benar abang itu pengikut Yesus, abang harus tunjukkan karakter Yesus. Jangan tunjukkan karakter Muhammad. Karakter Yesus. Bagaimana karakter Yesus itu? Bagaimana kita itu hidup saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Kalau Muhammad di dalam Al-Quran berkasih sayang sama sesama muslim saja. Begitu. Jadi pesan saya kepada abang anak mami, ya seperti itulah. Bagaimana Anda menginjil dalam keluarga itu sikap bang. Ya, sikap, perbuatan, bagaimana Anda itu menjadi teladan atau gambaran daripada Kristus. Gitu, seperti itu bang. Seperti itu. Itu dalam keluarga bang. Seperti itu. Kalau berbicara mengenai doktrin apa itu belakangan saja. Yang penting Anda tunjukkan dulu sikap Anda begitu sebagai seorang Kristen yang sejati. Kalau di dalam Kristen, apa di dalam Injil dikatakan? Hai suami-suami, janganlah berbuat kasar kepada istrimu. Kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Nah, nanti tunjukin sama istri. Kalau saya jadi Kristen nih saya harus kayak begini di dalam Injil. Tapi kalau saya jadi Islam, saya boleh pukul kamu. Ada ayatnya dalam Quran. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Ada itu ayatnya. Kalau untuk masalah Islam itu saya udah paham. Saya udah Bang Elis sudah lama. Cuman emang iman saya juga udah nggak pro ke untuk itu, ibaratnya nggak bisa gitu untuk ke Islam ibaratnya. Jadi intinya gini bang, kita itu manusia itu punya akal, manusia itu punya logika dan punya nurani. Benar. Ya, setiap manusia itu pasti dia itu nggak akan bisa membohongi mana yang benar mana yang salah. Benar. Kita pakai hati. Iya, di dalam Kristen jelas suami-suami itu disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Tapi dalam Al-Quran, kalau ada ayat suruh menyayangi istri, saya terjun dari Monas. Yang ada ayatnya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Gitu. Dan Muhammad itu, itu juga pernah dia memukul Aisyah. Aisyah itu pernah dipukul sama Muhammad, dadanya Aisyah itu sampai dia merasa kesakitan. Seperti itu. Tuh banyak yang bilang, waduh ini framing, katanya framing. Itu benar ya teman-teman ya, saya tidak omong kosong.
Oke, jadi begitu Bang Anamami, saya sarankan kepada Anda pertama-tama menginjilah pertama itu dengan sikap dan perbuatan Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda gitu. Bagaimana Anda itu seorang Kristen itu harus mengasihi begitu. Jangan berbuat jahat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan seperti itu. Seperti itu Tapi ya. maksud saya Bang, apa saya masih diterima gitu? Oh pasti Bang, pasti. Tidak ada yang tidak diterima kalau datang kepada Yesus dengan pertobatan. Jadi yang paling inti dari pertama Injil itu adalah pertobatan, Bang. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Kalau raja itu kita itu harus ngikut, Bang. Itu esensi daripada Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak melakukan perintahnya, itu omong kosong, Bang. Itu namanya Yesus belum jadi Tuhan dalam hidupnya, belum jadi raja dalam hidup dia. Yang menjadi raja masih itu, yang penguasa kegelapan. Iblis yang menjadi raja di dalam hidup kita, kalau kita masih tidak melakukan keinginan-keinginan Yesus, keinginan Bapa di surga dengan perantaran anaknya. Seperti itu, Bang. Jadi seperti itu saya sarankan kepada Abang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita ya, seperti kata lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seperti itu, Bang. Jadi hidup kita itu dipimpin oleh Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Oke, Bang ya. Karena Abang ini kan tadi ngaku mualaf, dan ini sebenarnya nggak baik, Bang, kalau dia omongin di sini publik. Jadi nanti Abang pasti dapat inbox, kamu pura-pura mualaf ya ini ya. Tapi dibiarkan saja, nggak usah digubris. Saya nggak pernah gereja gitu, dan saya pengen bertanya gitu. Iya, pertama mungkin yang Abang lakukan mendalami Bible dulu, ya kan. Sekarang ini nggak perlu beli buku fisik Bible kayak Yusuf PI, modusnya Uncu PI. Ayo teman-teman, kita mengadakan mushaf Al-Quran. Zaman sekarang ini bukan zaman sekarang, udah paperless, tanpa kertas. Nah, jadi ada di Android, Bang. Nggak usah capek-capek, download aja Alkitab, Al-Quran ada di Android. Jangan kayak Yusuf PI, mari kita mengadakan mushaf Quran. Alasannya Yusuf PI aja itu. Seperti itu, Bang. Tinggal download, sekarang nggak perlu. Bahkan sekarang ada yang namanya Alkitab suara, Bang. Ada, jadi Abang download saja misalnya. Download Injil misalnya. Abang mau download apa? Download bulan ini, bulan April, ya kan? Kita selesaikan dulu kitab Kejadian. Jadi download kitab Kejadian, masukin ke dalam HP, udah kita dengar. Ya, Gak perlu baca lagi, Bang. Udah saking mudahnya, Bang. Terkadang saya kayak macam, udah sekarang kita menyangkal Yesus sudah berapa kali gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Abang ada keinginan untuk kembali. Karena kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat itu bersorak-sorai di sorga. Seperti itu, Bang. Jadi betapa berharganya jiwa manusia itu di mata Tuhan, begitu. Ada satu perumpamaan dalam Injil begini, Bang. Ada seorang penggembala, dia menggembalakan 100 kambing begitu, Bang ya, 100 dombanya begitu. Kalau ada satu yang hilang, Bang, dicari tuh sampai ke lubang manapun, dicari sama dia. Dan ketika dia dapat anak domba yang hilang itu, maka pemiliknya itu akan senang-senang, dia akan lari bergirang-girang bahwa ini domba saya yang satu yang hilang ini sudah saya temukan. Dan rasa senangnya itu dia lebih senang daripada dapat satu yang hilang itu, lebih senang kegirangannya itu ketimbang 99 yang tidak hilang itu. Gitu, Bang. Itu berbicara bagaimana Tuhan itu betul-betul ingin menyelamatkan setiap orang, begitu, Bang. Seperti itu. Jadi kembalilah, pulanglah ya, datang kepada Yesus, ya, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus.